lagi bareng sama aku Tasya Kristi, tentunya di program Jajal Kuliner. Program yang ngajakin kamu untuk cari makanan enak di Kota Malang. Sobat UB Radio, Tasya kali ini udah ada di dekat sebuah kafe daerah Klojen, dan ini dekat banget dengan stasiun dan juga lapangan Rampal. Kafenya ini kayak konsep ala-ala jadul gitu loh, so menarik banget. Dan ini siang hari, panas dan rame banget. Jadi Tasya mau langsung pesen es yang segar-segar dan makanannya juga karena takut kehabisan. So langsung aja ya, jangan lupa untuk stay tune sampai akhir. Hai Sobat UB Radio, Tasya tadi tuh udah sempet lihatin menunya, dan menunya super beragam ya. Yang menarik untuk Tasya nih adalah beberapa menu yang sekarang makanan dan minumannya udah datang di depan Tasya nih. Mulai dari cemilannya ya, tentu ada pisang goreng yang bikin kamu ngiler dengan topping yang berlimpah dan porsinya lo banyak banget. Ini buat makan ramean kenyang semua deh. Next ada menjes juga, dan ini adalah best sellernya, alias tuh orang kalau kesini yang dicari cemilannya tuh menjes ya, kayak gitu. Nah nih, nah takutnya juga kehabisan gitu ya, karena orang-orang tuh pada beli menjes, so cepet banget habisnya. Ada juga nih nasi goreng Mawut, andalan dari kedai Kopi Hui. Ini ngiler juga ya. Nah, untuk makanan yang kedua ada nasi lemak ala-ala Malai. Ini juga bikin ngiler tentunya ya. Porsi nasinya juga nggak main-main. Untuk minuman dari kopi nggak boleh dilewatin. Ada Kopsu, kedai Kopi Hui, dan juga Dragon on Fire alias buah naga, dan kelihatan menggugah selera banget, warnanya super cantik. Ini ada juga nih ya dengan teko jadul. Biasanya mungkin kamu lihat motif ini di rumah nenek kamu ya. Ini adalah teh bunga Rosella. Teh bunga Rosella. Ada disediakan gula dan es batunya juga banyak. So kalau panas di luar, kamu mampir ke kedai Kopi Hui, beli esnya dingin-dingin. Langsung aja kita review, kita incipin. Mulai dari mana ya? Menjes dulu kali ya. Buat kamu Sobat UB Radio yang nggak tahu menjes, ini tuh adalah terima kasih. Ini adalah makanan khas Indonesia yang dibuatnya dari ampas tahu. So tahu itu kan diperas gitu ya, airnya keluar, ada ampasnya. Nah, ampasnya dikasih tepung, dikasih bumbu, dan jadilah menjes ini. Ini gorengan favorit aku juga nih. Wow, dicocol sama saus kecapnya. Sambal kecapnya enak. Kayak bikin sendiri di rumah.
sambelnya tuh bukan yang pedas gitu ya, karena dominan rasa kecapnya. Tapi kalau kurang pedas untuk kamu, ada disediakan cabai juga. Ini nih, kita coba makan pakai lomboknya. Cabainya panjang nih, kita cocol. Cocok banget loh. Dan ini juga dimasaknya sempurna. Untuk luarannya nggak yang terlalu gosong, nggak yang kematangan kering mengganggu gitu. Terus untuk tekstur dari menjesnya ya halus sih. Ada beberapa menjes yang kayak apa ya, adonan ampas tahunya tuh agak bau gitu loh Sobat UB Radio. Tapi yang ini enggak. Tumpah lagi. Hehe. Pantesan jadi best seller. Saking beragamnya menu di kedai Kopi Hui, meja aku sampai padat kepenuhan. So aku mau kasih kamu tunjuk trik sulap dari Tacha. 1, 2, 3, boom. Tereng. Ada nasi goreng maut di depan Tacha sekarang Sobat UB Radio. Nah, biar lebih leluasa juga ya makannya, kita langsung aja incipin gimana rasa nikmat dari nasi goreng ini. Wow, aku suka sendoknya karena berat dan bukan yang seperti biasanya ada di rumah Tacha. Yang ada bintang-bintangnya nih di sini. Biasanya kalau di kafe kan itu ya. Oke, nasi maut seperti pada umumnya nasi goreng maut itu ada mie-nya, ada sayuran, ada bawang juga, ada bawangnya bawang merah. Ini ada telurnya juga nih. Dan disediakan cabai, nggak pelit, cabainya nggak pendek-pendek nih, lihat, wow. Langsung kita incipin ya. Enak. Dan ini tuh nasi goreng yang manis gitu. Jadi base rasa dari nasi gorengnya bukan yang pedas. Ini manis. Mungkin dari kecapnya ya, makanya looksnya juga kecoklatan gini ya, karena banyak kecap. Terus rasa rempah-rempah dari nasi gorengnya itu terasa, terutama untuk bawangnya. Ada bawang merah, ada berambang juga, bawang goreng. Kita cobain pakai cabai. Kalau ditambah pakai cabai pas banget, manis dan pedas dan khas rempah-rempah nasi gorengnya itu jadi perpaduan yang kawin banget gitu loh. Nah, untuk isiannya juga banyak. Telurnya juga bukan telur yang pelit gitu loh. Di nasi goreng ini kamu nggak akan kesusahan untuk cari telurnya sih. Oke, main course yang kedua ada nasi lemak di sini. Dan Sobat UB Radio nih ya, tadi nasi goreng dengan harga 25.000 di kedai Kopi Hui, kamu bisa nikmatin ambience-nya unik banget, nyaman, dan makanannya dengan harga segitu kamu bisa ngerasain nasi goreng yang nikmatnya itu nikmat banget, dan porsinya tuh juga berlimpah nih ya. Dijamin kamu makan ini kenyang, makan siang makan ini kenyang, apalagi ditambah sama kamu pesen menjesnya. Nah, selanjutnya kita geser ke nasi lemak. Ini bukan nasi lemaknya Upin Ipin ya. Ini nasi lemak
ala kedai kopi Wi. Ada ayam, ada teri, ada kacang, dan juga sambal. Sambalnya kita coba ya, sambal apa. Kalau dari looksnya sih ini sambal bawang ya. Ada timun, ada berambang juga alias bawang goreng. Siapa yang suka bawang goreng nih? Oke. Kita incipin mulai dari ikan terinya. Pakai kacang. Biasanya emang teri sama kacang sih. Tapi ini terinya kayak bukan yang teri di sambal merah gitu loh. Ini digoreng. Untuk terinya emang biasanya asin ya, dan ini kerasa asinnya. Nih. Untuk nasi lemak harganya 28.000 Sobat UPI Radio. Terinya asin, tapi di sini ada sambelnya. So harusnya akan menyatu ya rasanya. Karena emang tipikal ikan asin. Kamu suka ikan asin nggak? Agak susah ya. Ayamnya crispy banget ya. Ini bagian sayap. Wow, tepungnya enak. Crunchy deh kayaknya. Kita buktiin aja ya habis ini. Rada susah nih motongnya. Kayaknya emang paling cocok ya makan makanan Asia Tenggara itu pakainya pakai tangan. Tapi ya kita pakai sendok ya. Nih ada ayamnya di sini dan sambal. Sambalnya pedas. Dan ini kayak sambal yang sambal bawang sih. Tapi pedas. Ini pedas dan sambalnya tuh ada banyak. Nih ya, merahnya tuh pakai cabai merah yang segar semuanya. Dan kayaknya pakai cabai rawit juga yang kecil itu. Untuk tepungnya nih. Crispy-nya dapat banget. Dan dagingnya juga lembut. Nggak ada daging yang masih merah. Dan masaknya nggak terlalu lama atau terlalu bentar juga karena lembut dia ya. Nah, kita coba pakai ikan asinnya. Ikan asin, ikan teri. Ada asin dari ikan terinya, ada crunchy dan juga lembut dari ayam. Tepungnya crunchy, dagingnya lembut, dan tepungnya tuh kayak ada rasanya gitu, enak. Terus untuk nasinya porsinya banyak, kacangnya kalau kamu suka kacang nih, kacang beginian, kamu pasti suka ini ya, karena di sini banyak banget. Dan untuk sambalnya ini unik banget, nggak kayak sambal bawang di ayam geprek lainnya, dan atau yang biasa Tasya bikin di rumah. Ya ini kayak unik dan lebih enak gitu loh. Tapi emang pedes sih, pedesnya tuh tapi enak banget. Tadi dari nasi lemak yang nasinya wangi, Tasya juga mau minum yang ada wanginya. Nih pedes juga ya tadi sambalnya, tapi aku bisa nikmati banget, ini enak kok. Dan sambalnya tuh menurut aku kayak, aku belum pernah nyobain sambal bawang yang rasanya kayak gini. So ini menarik banget untuk aku, dan kamu juga harus cobain kesini. Nah,
udah ada teh bunga rosella di sini. Wah, nggak kelihatan ya, tapi kayak ini tuh menggiurkan banget, lihat deh. Tapi kita coba ya tanpa gula tambahan dulu. Ada pahit segernya, kayak kamu nyium aroma bunga itu kan ada wanginya, tapi kayak dari aroma yang kamu cium itu kayak kerasa, oh ini bunga pahit nih kalau dimakan gitu kan, walaupun kamu gak pernah makan. Nah sama kayak bunga ini, begitu kamu minum pun emang ada rasa wangi di mulut bagian atas, dan juga ada pahit khas bunga gitu. Iya, paling kerasa tuh apalagi kayak di bagian belakang dekat kerongkongan. Tapi seger kok. Tapi kita coba tambahin gulanya, cairan gula nih ya, dikit aja. Tumpah. Oke. Aduk-aduk dulu. Es batunya juga banyak, jadi seger banget. Begitu dikasih gula, lebih kerasa rasa teh yang wangi, memang wangi. Wanginya kayak bunga rosella dan khas gitu sih. Gak kayak melati, gak kayak teh pada umumnya. Menarik banget loh ini. Ini first time aku nyobain teh bunga-bungaan bunga rosella ya. Seger banget ini. Kamu minum siang-siang ini pas banget. Karena seseger itu dari es batu dikasih teh yang mana tehnya dari bunganya bunga rosella yang nggak cuma cantik tapi harum dan ternyata enak juga. Kita lanjut cicipin makanannya kan. Wow, ada pisang goreng nih dengan toppingnya. Ini adalah coklat yang diparut, bukan meses, bukan kental manis coklat, tapi emang coklat yang diparut gitu. Dan juga ada kejunya, Sobat Ubi Radio. Nah, tadi Taca suka teh bunga rosellanya itu personally tanpa gula ya, karena lebih otentik, rasa bunga, wangi, dan segarnya tuh lebih dapat. Nah, tapi untuk yang ini tentu Taca doyannya manis-manis ya. Nah, langsung aja deh kita incipin. Ini untuk porsinya banyak ya, isiannya banyak, so worthy banget dengan harga yang ditawarin sama kedai kopi Hui. Lembut, terus juga untuk toppingnya enak sih, karena kejunya dan coklatnya ini banyak. Terus coklatnya juga emang Taca suka sih kayak gini ya, karena kayak coklat batang yang terus diparut. Untuk tepungnya nggak kerasa minyaknya. Ini enak banget, so yummy. Nih, tuh bisa juga nih kamu cocol-cocol jadinya, nggak susah untuk nempel di pisang. Yang Taca suka dari pisang gorengnya
rasa pisangnya tuh kerasa. Jadi kan ada pisang gorengnya dia tuh terlalu banyak tepung ya, tepungnya tebel, terus kayak cenderung kerasa adonan tepung ditambah topping keju atau meses atau coklat. Tapi kalau yang ini kamu bisa masih ngerasain pisangnya gitu, kayak kamu makan pisang asli, cuman emang teksturnya udah lebih lembek aja dari pisang yang asli. Untuk tepungnya dia tipis. Nah, tapi masih bisa menambah rasa enak dari pisang gorengnya. Terus nih toppingnya tuh Tacha suka karena coklatnya itu bukan yang ada pahitnya. Ini pure manis tapi juga unik ya, karena nggak kayak manisnya Mrs. gitu. Untuk kejunya enak sih, dan ini kayaknya juga ditambahin kental manis yang vanilla. So makin manis banget kayak Tacha ini ya, tapi enak banget karena rasa pisangnya masih kerasa. Setelah nyobain semua makanannya dan dari yang manis-manis, cocok banget minum es yang segar-segar. Kita icipin di sini depan Tacha ada Dragon on Fire, kayak jus buah naga gitu. Dan yang di sini ada kopi susu ala kedai kopi Hui. Mungkin kita coba yang kopinya ya. Yang ini tuh menurut Tacha pas banget ya. Jadi kayak tambahan susu atau gulanya, karena rasa kopinya itu masih kerasa, jadi nggak terlalu banyak gula tambahan atau susunya. Sangat bisa dinikmati walaupun pagi, siang, sore, malam kamu pesan kopi susu ini pasti bisa banget kamu nikmati di cuaca apapun sih kalau untuk Tacha ya. Tapi untuk kamu juga harusnya bisa ya. Manis, terus pahit kopinya. Karena dia tuh nggak kayak kopi hitam tentunya ya, yang pure pahit, nggak kayak americano, tapi ya kayak kopi. Ada pahit-pahit khas kopi dan juga susunya tuh pas perpaduannya. Jadi nggak terlalu banyak yang akhirnya bikin kopinya enak atau kopinya malah nggak berasa. Dari yang pahit kita coba buah naga nih, sehat ya. Manis ya, dari pahit langsung ke manis nih. Semoga hidup kamu juga yang lagi ngerasa hidupnya pahit segera manis ya hidupnya. Unik banget, tapi rasanya nggak kerasa kayak kamu makan buah naga langsung gitu loh. Kan buah naga tuh cenderung nggak ada rasanya nggak sih? Kalau misalkan kamu makan langsung kerasa segar, tapi nggak manis, nggak apa gitu kan. Nah kalau yang ini ada manisnya, terus juga ada kayak asemnya, ada asam dari buahnya, dan apa ya, rasanya di belakang mulut itu kayak ada asam, ada manis, ada pahit, dan ada segernya. Ini kayaknya cocok banget untuk menemani pisang goreng ya. Nah, untuk ngomongin pisang goreng, harganya tuh kamu bisa pilih ya, mau pakai topping keju, coklat, atau no topping. Kalau misalkan no topping, kamu cuma ngerasain sensasi nikmatnya pisang goreng, kamu bisa dapat dengan harga 18.000 aja loh. Dan kalau pakai topping lengkap kayak tadi, harganya cuma Rp20.000. Seenak itu dan sebanyak itu, menurut Tacha emang worthy banget ya. Ditambah tempatnya juga unik, dan kamu bisa sekalian lihatin orang-orang berlalu lalang untuk kamu yang suka people watching gitu ya. Menurut Tacha emang oke banget sih. Treng, udah ada
lagi semua makanannya. Tandanya apa? Tandanya Tasya kasih rating untuk makanan ini dan minuman yang ada di kedai Kopi Hui. Mulai dari tehnya, teh bunga rosella menurut Tasya ini ada di 8,5/10 karena rasanya otentik banget, segar banget dan enak. 8,5/10. Dan untuk minuman, kita mulai dari minuman dulu deh ya. Untuk dragon fruitnya, Dragon on Fire menurut Tasya sih di 8,3 deh, 8,5, 8,3. Dan untuk kopi susunya ada di 7,8. Enak. Dan untuk makanannya, Menjes dulu nih. Menjes yang best seller banget menurut Tasya, ratingnya adalah 7/10. Dan ini nih, pisang gorengnya menurut Tasya 10/10. Terus main course nih, masuk ke main course. Nasi lemak dulu kali ya. Nasi lemak yang mana ini adalah menu baru dari kedai Kopi Hui, pendatang baru nih. Dan Tasya suka sama sambalnya. Tapi untuk kamu yang nggak suka pedas, jangan dimakan sambalnya daripada kamu sakit perut ya. Menurut Tasya rasanya tuh enak dan ratingnya di 8/10. 8/10. Dan untuk nasi goreng mautnya 8,8/10. Dan ini ya yang pasti bikin kamu kenyang. Aku kan suka timun ya Sobat Ubi Radio. Aku happy banget lihat temennya segede ini. Seger banget lagi. Dengan harga yang ditawarkan, menurut Tasya worthy ya kamu nyobain, langsung datang ke tempat ini dan rasain juga kenyamanan yang bisa kamu dapat dengan nongkrong di tempat ini. So, Sobat Ubi Radio, itu tadi ya keseruan Tasya nyobain kulineran di kedai Kopi Hui yang ada di Klojen. Ini tuh masih sejalan sama stasiun yang lama, dan juga ini di area Pasar Kosayu ya. Dan di sana ada lapangan rampal juga, so ini tempatnya strategis dan makanannya nggak gagal, mulai dari minumannya dan makanan snack sampai ke makanan utamanya Tasya suka. Thank you so much Sobat Ubi Radio yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share biar makin banyak orang yang tahu. See you juga di episode yang selanjutnya ya, jangan sampai ketinggalan. Thank you, bye-bye.